Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan melawat ke kandang tim promosi Salernitana pada pekan ke-18 Liga Italia Sabtu 18 Desember 2021. Pertandingan di Stadio Arechi ini dijadwalkan kick-off pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Inter datang ke Arechi dengan misi meraih kemenangan untuk mempertahankan posisi di puncak. Melihat perbedaan performa hingga kualitas, anak-anak asuh Simone Inzaghi difavoritkan untuk mengemas poin maksimal. Pekan sebelumnya Inter menghajar Cagliari 4-0 melalui gol-gol Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, dan Hakan Çalhanoğlu. Sementara itu Salernitana telah berturut-turut dikalahkan Juventus 0-2, AC Milan 0-2, dan Fiorentina 0-4. Baru-baru ini mereka juga ditaklukkan 0-1 oleh Genoa di ajang Coppa Italia. Inter baru bertemu 4 kali dengan Salernitana di Serie A dengan catatan 2 kali menang dan 2 kali kalah. Pertemuan terakhir terjadi di tahun 1999, di mana Inter takluk 0-2 di kandang tim Granata tersebut. Ingin terus menjaga jarak, Simone Inzaghi tidak akan melakukan banyak rotasi pada skuadnya saat melawan Salernitana besok. Sky Sport Italia melaporkan hanya Edin Dzeko dan Federico Di Marco yang berubah dari skuad saat melawan Cagliari pekan lalu. Edin Dzeko tampaknya akan menggantikan Lautaro Martinez, sementara Federico Di Marco bisa menggantikan Alessandro Bastoni di lini belakang. Sementara itu Matteo Darmian sudah kembali fit dan kemungkinan sudah berada di bangku cadangan. Denzel Dumfries masih terdepan untuk posisi sayap kanan. Inzaghi ingin memastikan 3 poin dari laga ini untuk memperlebar jarak dari duo rivalnya AC Milan dan Napoli yang akan saling mengalahkan di akhir pekan ini. Tuttosport melaporkan bahwa striker Inter Lautaro Martinez tinggal 1 gol lagi untuk melampaui torehan gol Ronaldo Nazario. Lautaro kini mengantongi 59 gol Inter sejak bergabung dengan klub. Itu berarti jika dia mencetak gol melawan Salernitana dini hari nanti, dia akan mencetak lebih banyak gol untuk klub daripada Ronaldo. Kemungkinan besar dia juga akan segera menyalip total yang dicetak oleh Romelu Lukaku yang mencetak 64 gol dan Zlatan Ibrahimovic yang mencetak 66 gol untuk Inter. Lautaro Martinez telah mencetak 10 gol dalam 17 pertandingan Serie A sejauh musim ini. Catatan itu lebih baik dari apa yang ditorehkan pada tahap yang sama musim lalu. Tentunya klub berharap agar dia mampu mereplikasi performa bagusnya di Serie A di babak 16 besar Liga Champions karena dia gagal mencetak 1 gol pun selama fase grup musim ini. Penyerang Joaquin Correa masih harus absen melawan Salernitana pada pekan ini. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, bahwa striker Argentina itu tidak cukup fit untuk dipertimbangkan tampil melawan Salernitana. Dan dia juga kemungkinan akan melewatkan pertandingan terakhir Inter di tahun 2021 melawan Torino. Saat ini sang penyerang diprediksi baru bisa kembali beraksi saat pertandingan Inter Milan melawan Bologna pada 6 Januari 2022. Korea mengalami cedera paha saat pertandingan Inter melawan AS Roma pada 5 Desember lalu dan telah absen membela Inter di laga sebelumnya melawan Cagliari dan Real Madrid. Cedera ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Korea sejak bergabung dari Lazio di bursa transfer musim panas kemarin. Dengan cederanya, Korea tentunya memungkinkan Alexis Sanchez untuk mendapat lebih banyak menit bermain karena praktis hanya dirinya yang menjadi pelapis utama bagi Lautaro Martinez dan Edin Dzeko di ujung tombak.
AFC Inter 1908 melaporkan Christian Eriksen dan agennya telah berada di kota Milan hari ini dan akan mengadakan pertemuan dengan Inter untuk membahas kepergiannya dari klub. Diyakini bahwa setelah menyelesaikan beberapa detail kecil, pihak Nerazzurri akan mengumumkan secara resmi perpisahan dengan gelandang asal Denmark tersebut. Eriksen tidak akan bisa lagi membela Inter di Serie A karena regulasi di Italia melarang menggunakan alat pacu jantung di tubuh seperti defibrilator ICD. Oleh karena itu, dengan persetujuan bersama, Inter dan Eriksen akan berpisah agar dia bisa kembali bermain seperti sebelumnya, khususnya di kompetisi liga yang mengizinkan pemakaian alat pacu jantung atau sejenisnya. Sang pemain kemungkinan akan bergabung kembali dengan salah satu mantan klubnya di Denmark, yaitu Odense atau klub Belanda Ajax Amsterdam. Direktur Inter Milan Piero Ausilio menegaskan Nerazzurri sekarang ini sama sekali tak merindukan sosok Antonio Conte ataupun Romelu Lukaku. Conte dan Lukaku merupakan dua sosok penting dalam skuad Inter dalam 2 musim lalu. Sejak ditangani Conte, Nerazzurri tampil solid. Setelah Antonio Conte pergi, Inter Milan langsung menggantinya dengan Simone Inzaghi. Di lini serang, kepergian Romelu Lukaku digantikan oleh Edin Dzeko dan Joaquin Correa. Inter pun tampil perkasa sejauh ini baik di Serie A dan Liga Champions. Maka tidak heran jika Piero Ausilio mengatakan Nerazzurri sama sekali tak merindukan Antonio Conte maupun Romelu Lukaku. Kami tidak pernah menyerah. Kehilangan orang-orang ini tampak seperti gunung besar untuk didaki. Tetapi hal yang menyenangkan tentang sepak bola adalah selalu memberi Anda peluang baru, kata Ausilio kepada Sky Sport Italia. Situasinya tidak seburuk yang digambarkan, tetapi kehilangan Conte, Lukaku, Eriksen dan Hakimi bisa membunuh siapapun, tetapi tidak dengan Inter. Anda tidak boleh menyerah setelah kesulitan pertama, sesumbarnya. Ausilio juga ditanya tentang kemungkinan membawa kembali Lukaku ke San Siro. Apakah saya akan membawanya kembali ke Inter? Ya, tapi dengan status pinjaman, jawabnya sambil tertawa. Mantan bek Inter Riccardo Ferri mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Inter bermain sebagus seperti saat ini. Berbicara selama wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Riccardo Ferri memuji penampilan Inter musim ini. Tim yang sekarang duduk di puncak klasemen dengan mencetak gol terbanyak sejauh musim ini. Mereka mengekspresikan sepak bola yang menarik dan pada saat yang sama mendapatkan hasil yang baik pula. Saya tidak ingat apakah Inter pernah seperti ini sebelumnya. Mereka adalah salah satu ekspresi terindah di liga saat ini. Mereka pantas menjadi yang pertama dan mendapatkan semua pujian ini, jelasnya. Dari harian Libero melaporkan bahwa Inter rela mengirim gelandang mereka Matheus Vecino ke Genoa demi mengamankan tanda tangan Felipe Sassuolo pada jendela transfer Januari. Vecino sendiri ingin segera angkat kaki dari klub karena kurangnya menit bermain yang ia dapatkan sejauh musim ini di bawah asuhan Simone Inzaghi. Mengingat adanya ketertarikan dari Genoa, Vecino bisa pergi pada Januari ini meskipun kontraknya di klub akan berakhir pada Juni 2022. Nerazzurri akan terbuka untuk melakukan kesepakatan barter yang melibatkan Vecino dan Caicedo. Sebelum bergabung dengan Genoa pada musim panas kemarin, striker asal Ekuador itu menghabiskan selama 4 tahun bersama Simone Inzaghi ketika masih di Lazio, di mana dia mencatatkan reputasi yang bagus sebagai pemain pengganti. Inter menilai Felipe Sassuolo sebagai alternatif yang lebih murah untuk menggantikan peran Alexis Sanchez. Caicedo nantinya bisa berperan sebagai pelapis Edin Dzeko.